Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Rolanirki Rumahurbo SPD GR selaku guru produktif jurusan Aircraft Machining akan menjelaskan pentingnya keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Ini salah satu hal penting atau pokok sebelum kita memasuki sebuah dunia kerja atau praktik di hanggar, salah satunya. Nah, sebagai contoh sebelum masuk ke materi apa itu K3L, ada salah satu foto bisa Anda lihat dan Anda cermati. Ada 6 foto di situ. Yang pertama adalah otaknya di sepedo. Nah, ini dengan dibuktikan penggunaan helmnya ditaruh di sepedo. Yang kedua adalah otaknya di tangki, bukannya helmnya dipakai, malah ditaruh di tangki. Ataukah yang ketiga, foto yang paling bawah ujung kiri, itu adalah contoh yang tidak bagus karena helmnya ditaruh di dengkul, maka otaknya di dengkul. Nah, ada juga yang namanya otaknya di sikut. Nah, ini biasanya cewek-cewek zaman now helmnya tidak dipakai, lebih mementingkan sikutnya. Dan yang terakhir, ini contoh yang paling sering terjadi dan salah, otaknya nggak ada karena tidak menggunakan helm. Nah, contoh yang baik adalah yang atas tengah menggunakan motor Evo, helmnya DOT, full, jaket, sarung tangan, sepatu. Ini contoh otaknya terlindungi. Kemudian kasus yang kedua terkait K3L yang tidak kalah menarik adalah yang paling gempar, korban tewas akibat kebakaran gudang petasan di Tangerang bertambah menjadi 47 orang. Nah, kira-kira apa yang terjadi atau penyebab dari kecelakaan ini? Kita simak. Nah, ini ada sebuah artikel yang menjelaskan tentang kegiatan tersebut. Dari keterangan saksi dan oleh TKP yang dilakukan oleh laboratorium, maka diduga peristiwa ini berawal dari pekerjaan las yang dilakukan EGA. Percikan ini menimpa bahan-bahan kembang api, kemudian menimbulkan kebakaran. Nah, ini adalah salah satu penyebab tidak menerapkan K3L. Nah, tahukah kamu yang sudah terjadi selama ini, satu orang pekerja meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Sumber Departemen Kesehatan tahun 2014. Nah, satu orang pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Nah, itu penyebab dari tidak menerapkan K3L. Nah, kemudian K3L tadi sudah membahas kira-kira penyebab atau apa saja akibat tidak menerapkan K3L. Mari kita masuk ke materi pengertian K3L itu apa, kemudian tujuan undang-undang yang mengatur tentang K3L, selanjutnya ruang lingkup, selanjutnya adalah alat pelindung diri, APD yang digunakan, kemudian jenis kecelakaan kerja akibat tidak menggunakan APD. Selanjutnya bagaimanakah pengendalian kecelakaan kerjaan, sampai yang terakhir adalah tindakan setelah terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu adalah submenu yang akan kita pelajari untuk materi kali ini terkait K3L. Dari yang pertama, apa itu K3L? K3L yang benar adalah makna dari atau kepanjangan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Ini yang harus diterapkan ketika Anda masuk hanggar atau menjalankan praktek tentunya baik di lapangan maupun di dunia industri. Lalu apa itu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan itu? Secara teori, pengertian keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan adalah upaya yang dilakukan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi baik itu keutuhan pekerjanya, pekerja itu berarti diri kita sendiri yang sedang bekerja, kemudian orang lain atau di sekitar kita, selanjutnya peralatan yang digunakan,
Selanjutnya adalah tempat kerja yang dalam hal ini fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. Nah, ini pengertian umum terkait keselamatan kesehatan kerja di lingkungan. Nah, setelah masuk ke materi, kita masuk ke pengertian kecelakaan itu. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, ya. Jadi kecelakaan itu tidak pernah diinginkan, yang mengakibatkan kematian. Jadi bisa menimbulkan kematian, ini yang paling fatal. Kemudian cedera, kerusakan properti, maupun gangguan proses produksi dan lingkungan. Ini yang dimaksud dengan kecelakaan. Nah, kerugian yang terjadi ya akibat terjadinya kecelakaan disingkat dengan 5K. K yang pertama adalah kerusakan. K yang kedua adalah kekacauan organisasi, ya. Ini tentunya organisasi dalam sebuah produksi. Kemudian K yang ketiga adalah keluhan dan kesedihan, ya, karena mengakibatkan kerugian tadi. Yang keempat adalah kelainan dan cacat. Jadi kecelakaan itu bisa membahayakan diri kita sendiri, yang mengakibatkan kelainan bahkan cacat. Dan yang terakhir, yang paling fatal akibat dari kecelakaan tadi adalah kematian. Nah, menurut jenisnya, ya, kecelakaan itu dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah terjatuh, kemudian tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda kecuali benda jatuh, kemudian terjepit oleh benda. Selanjutnya adalah pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari kecelakaan tadi. Selanjutnya tujuan K3. Kalau tadi sudah akibat penyebabnya, kita masuk ke tujuan. Tujuan K3 ada 4, ya. Yang pertama adalah untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Jadi setiap tenaga kerja itu harus memiliki hak keselamatan dan dalam melakukan pekerjaan. Ini adalah tujuan jika menerapkan K3. Tujuan yang kedua yang tidak kalah menarik adalah menjamin keselamatan dan kesehatan orang lain yang berada di tempat dan sekitar pekerjaan. Jadi saling menjamin keselamatan baik diri kita pribadi atau orang lain yang berada di sekitar pekerjaan kita. Tujuan K3 yang ketiga adalah menjamin terpeliharanya sumber produksi dan pendayagunaan secara aman, efisien, dan efektif. Jadi sumber produksi akan selalu berjalan. Kemudian tujuan K3 yang keempat, khusus dari kesehatan, adalah untuk mencegah, membasmi penyakit akibat kerja. Nah, itu adalah tujuan dari K3 itu sendiri. Selanjutnya, dalam K3 ini ada juga undang-undang yang mengatur, ya. Yang pertama adalah terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 81 concerning labor inspection in industry and commerce. Ini adalah undang-undang yang mengatur K3. Selanjutnya ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 1970, ya, itu mengatur tentang 3 unsur, ya, yang saling berkesinambungan dan menjadi sebuah rantai yang tidak akan terputus, ya. Yang pertama adalah tempat kerja. Pengertiannya adalah digunakan untuk kegiatan usaha. Kemudian tenaga kerjanya sendiri selaku pekerja untuk keperluan usaha. Dan yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah sumber bahaya yang sebagai berpotensi sebagai penyebab kecelakaan. 3 rantai ini ruang lingkup yang tidak boleh terputus. Selanjutnya, ya, dalam K3 tadi sudah pengertian
penyebab, akibat kecelakaan. Nah, dalam menjaga K3 tadi ada yang dikenal alat pelindung diri. Nah, atau disingkat APD. Jadi sering ada pertanyaan, APD itu apa toh? Ya, secara garis umum atau panjangannya APD adalah alat pelindung diri. Jadi peralatan yang melindungi diri yang tentunya harus dimiliki oleh sebuah atau dimiliki seorang pekerja demi menciptakan K3L tadi, keselamatan kesehatan kerja di lingkungan. APD yang pertama dari yang paling utama adalah pelindung tubuh. Nah, sering disebut juga wearpack. Wearpack atau pelindung tubuh ini adalah pakaian yang wajib digunakan dalam beberapa pekerjaan. Cenderung untuk APD wearpack ini warnanya adalah yang mencolok dan selalu diberi garis-garis yang dia kalau kena sinar matahari atau terkena lampu cahaya bisa terpancarkan dari jauh. Jadi identik untuk wearpack ini warnanya mencolok. Kemudian fungsi dari wearpack tadi adalah untuk melindungi seluruh bagian badan dari bahaya. Yang paling penting adalah temperatur panas. Jadi untuk wearpack biasanya dia terbuat dari bahan yang tebal, ya. Selanjutnya fungsi dari wearpack ini adalah untuk melindungi badan dari lemparan benda-benda tajam, kecil dan panas. Ya, contohnya nanti ketika Anda bekerja di sebuah mesin, itu biasanya tatal-tatal itu akan mengenai bagian tubuh. Nah, fungsi wearpack itu adalah melindungi dari panas atau benda tajam tadi yang hasil penyayatan. Kemudian APD yang paling atas, nah, sering digunakan adalah safety helmet. Ini fungsinya untuk melindungi kepala. Ya. Dalam penggunaannya bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas. Jadi helm ini bisa melindungi dari tegangan listrik yang terbatas. Misalkan ada kabel yang tiba-tiba jatuh dari atas. Kemudian safety helmet ini harus tahan terhadap tegangan listrik yang tinggi, melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas maupun dingin. Ya, ini salah satu hal yang harus dimiliki oleh safety helmet. Kemudian fungsi dari safety helmet adalah melindungi kepala dari kotoran, debu atau tangkapan mesin-mesin yang berputar. Kemudian APD yang ketiga, ya, setelah safety helmet kemudian wearpack, bagian mata atau muka itu membutuhkan pelindung muka dan mata. Nah, kalau kita mengelas itu membutuhkan topeng. Tapi kalau praktek seperti di hanggar, ya, yang tidak mengelas itu membutuhkan yang namanya kacamata bening. Nah, untuk kacamata ini fungsinya adalah sebagai melindungi dari lemparan benda-benda kecil dan tajam. Jadi kalau pas mengerjakan pengerjaan yang berhubungan tentang mesin, hasil sayatan itu tidak langsung mengenai mata jika terlindung oleh kacamata. Ya, ini hal yang paling harus diperhatikan ketika mengerjakan benda kerja menggunakan mesin. Tatal itu sering melompat mengenai mata. Jadi yang harus digunakan adalah kacamata tadi. Nah, fungsi yang kedua, kacamata adalah sebagai pelindung dari lemparan benda-benda panas. Terutama kita di jurusan aircraft machining ada yang namanya proses pemotongan benda kerja. Nah, serbuk-serbuk panas itu tadi kalau tidak terlindung menggunakan kacamata, otomatis akan mengenai bagian vital yaitu kedua mata kita. Jangan sampai buta hanya karena tidak menggunakan kacamata. Ya. Kemudian fungsi dari kacamata atau topeng tadi jika kita mengelas adalah sebagai pelindung dari pengaruh cahaya. Contohnya saat mengelas. Mengelas itu akan timbul seperti cahaya yang dia kalau tidak menggunakan kacamata pelindung seperti topeng tadi, mata kita akan lama-kelamaan buta, ya. Nanti malamnya akan terasa pedih. Ini akibat dari tidak menggunakan topeng tadi. Dan yang paling vital adalah fungsi dari kacamata atau pelindung topeng tadi adalah sebagai
pelindung dari pengaruh radiasi tertentu. Ini adalah pelindung dari muka maupun mata tadi. Kemudian lanjut yang keempat. Nah, APD yang keempat ada yang namanya masker. Ya, masker ini dibutuhkan sebagai pelindung pernafasan. Fungsi dari masker adalah memberikan pelindungan terhadap sumber-sumber bahaya, ya, seperti kekurangan oksigen akibat pencemaran oleh partikel, ya, baik itu debu, kabut, asap, dan uap logam ataupun cemaran oleh gas atau uap. Nah, itu fungsi daripada masker. Nah, kemudian di bagian telinga, APD yang kelima adalah pelindung telinga. Pelindung telinga ini ada dua, ya, berdasarkan intensitas disability-nya, ya. Untuk air plug dia hanya memiliki disability sekitar 10 sampai dengan 15. Jadi kalau ada suara seperti pesawat terbang, pesawat ketika ground check itu masih terdengar sangat keras karena hanya memiliki disability 10 hingga 15 dB. Nah, biasanya untuk pelindung telinga ketika kita proses ground check atau memanasi pesawat biasanya menggunakan yang namanya airmove, ya, bentuknya seperti headset, ya, warnanya ada yang kuning dan oranye, ya. Ini bisa mengurangi intensitas suara hingga 20 sampai dengan 30 disability, jadi bisa 2 kali lipat dibandingkan air plug. Nah, kalau Anda nanti mengelas di hanggar, menggerinda, memotong, itu biasanya hanya menggunakan air plug saja sudah cukup, ya. Kemudian APD yang keenam yang harus terlindungi adalah bagian telapak tangan atau disebut juga pelindung diri sarung tangan. Fungsi sarung tangan adalah untuk melindungi tangan dari sayatan benda-benda yang tajam. Benda yang panas pun ini akan terlindung jika menggunakan sarung tangan. Kemudian sebagai pelindung dari bahan-bahan kimia. Nah, selanjutnya bagian yang paling bawah, APD yang tidak kalah menarik yang harus digunakan ketika pengerjaan di lapangan maupun di hanggar nanti atau saat praktek adalah safety shoes. Ya, bentuknya seperti itu. Bagian ujung harus ada penahan seperti besi. Fungsi safety shoes, ya, ketika Anda melakukan pekerjaan di dunia industri adalah untuk melindungi kaki dari menginjak benda-benda tajam. Jadi safety shoes itu bagian bawahnya harus keras supaya ketika bekerja di mesin produksi, ketika menginjak benda-benda tajam itu tidak langsung mengenai telapak kaki. Selanjutnya fungsi safety shoes adalah untuk melindungi kaki dari tertimpa atau bahkan benturan dengan benda-benda berat, ya. Karena ketika proses produksi kita cenderung berhubungan langsung dengan mesin-mesin yang berat. Setelah APD, ya, kita masuk ke K3 terkait bentuk dan warna simbol K3. Nah, ini sering kita temui di pabrik-pabrik, di hanggar atau di lingkungan produksi ada sebuah bentuk dan warna simbol. Kira-kira maksud dan tujuannya apa? Kita akan bahas di sini. Nah, dari yang pertama ada bentuk geometris, ya, itu sudah dibuat seperti tabel, ya. Bentuk geometris lingkaran jika itu berwarna merah itu berupa larangan. Nah, sedangkan jika lingkaran berwarna biru, ya, itu adalah berupa anjuran. Ini terkait lingkaran berwarna merah maupun berwarna biru. Kemudian bentuk geometris segitiga, ya, jika berwarna kuning maka itu sebuah peringatan untuk berhati-hati. Nah, jika bentuk geometrisnya kotak, baik itu kotak kubus atau persegi panjang, berwarna hijau itu menandakan untuk darurat atau sering juga pertolongan pertama. Nah, jika berwarna biru, ya, kotak itu berwarna biru, berarti itu sebuah petunjuk atau pengarah. Contohnya ada di gambar paling kiri. Nah, ini adalah contoh-contoh
penerapan dari bentuk geometri dan warna tadi, ya, yang sering kita temui di sebuah pabrik atau di dunia industri. Setelah itu ada yang namanya tindakan penanganan kecelakaan. Nah, ini jika terjadi sebuah kecelakaan, kira-kira tindakan apa yang harus kita gunakan atau kita terapkan demi meminimalisir sebuah resiko daripada kecelakaan tersebut? Nah, jadi yang pertama adalah cari penyebab kecelakaan. Jadi kira-kira penyebab kecelakaan itu apa? Bisa dilihat ketika kita proses produksi, ya, misalkan ada sebuah kebakaran. Nah, kita cari dulu penyebab kebakarannya itu apa, sumbernya di mana. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita tahu sumbernya atau penyebab kecelakaan, amankan korban dari tempat berbahaya. Ya, jadi usahakan korban menjauh dari penyebab kecelakaan tersebut. Yang ketiga adalah perhatikan keadaan umum korban. Ya, dilihat dulu gangguan pernapasannya apakah masih stabil, kemudian apakah terjadi pendarahan, kemudian diidentifikasi, ya, terkait kesadaran, masih sadar atau tidak. Setelah itu, tindakan yang harus dilakukan adalah segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia, ya. Contohnya adalah penggunaan semprotan untuk menghilangkan kebakaran. Nah, selanjutnya tindakan yang harus dilaksanakan jika sudah terjadi kecelakaan, ya, pelaporan dan penanganan kecelakaan. Di antaranya adalah pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan, ada pelaporan dan penanganan kecelakaan berat, dan pelaporan penanganan kecelakaan dengan korban yang meninggal. Ini adalah tindakan yang harus dilakukan jika terjadi sebuah kecelakaan. Nah, jadi yang paling penting adalah safety first, utamakan keselamatan, kesehatan kerja di lingkungan. Ya, tadi sudah saya sampaikan pokok-pokok perbahasan. Harapannya dengan pengertian K3L tadi, di lingkungan kerja kita akan terselamatkan dari yang namanya kecelakaan yang mengakibatkan hal yang paling fatal adalah kematian. Demikian, ya, tentang K3L itu, hal-hal yang harus diperhatikan terkait K3L tadi, ya, kecelakaan, pengertian, undang-undang, semuanya sudah saya bahas tadi. Harapannya ketika Anda sudah memasuki dunia industri atau praktek di hanggar nanti, kita tidak akan terkena yang namanya sebuah bahaya akibat kecelakaan. Nah, ada sebuah kata-kata motivasi, ya. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia. Meskipun umurnya masih remaja, ya, maka seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Henry Ford. Jadi harus selalu belajar, jangan sampai berhenti belajar. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.